Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Operasi dengan judul Web Server. Perkenalkan, nama saya Ana Dajjadi Pertiwi dengan NPM 2275305 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2A. Apa itu web server? Web server adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang bertugas menyampaikan konten web kepada pengguna melalui internet. Peran utama web server adalah menerima permintaan atau request dari klien dan mengirimkan halaman web yang diminta. Pentingnya web server dalam hosting website. Yang pertama, web server merupakan komponen kunci dalam infrastruktur hosting website. Yang kedua, menyediakan akses ke konten web yang disimpan dan dikelola oleh server. Selanjutnya, fungsi utama web server. Fungsi utama web server yang pertama menangani permintaan atau request dari klien, menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien seperti browser web. Yang kedua, mengirimkan konten web, mengambil halaman web yang diminta dari server dan mengirimkannya kembali kepada klien. Yang ketiga, ada hubungan klien server. Klien mengirimkan permintaan ke web server. Web server memproses permintaan dan mengirimkan balasan atau respon yang berisi konten web yang diminta. Selanjutnya, 3 jenis web server. 3 jenis web server yang banyak digunakan, yang pertama itu Apache HTTP server. Salah satu web server yang paling populer dan luas digunakan. Dan fitur-fitur yang kuat serta fleksibel. Contoh website populer yang menggunakan Apache yaitu Facebook dan Airbnb. Kedua, ada Nginx. Web server dengan performa tinggi dan efisien, terkenal karena kemampuannya menangani beban lalu lintas yang tinggi. Contoh website yang memanfaatkan Nginx yaitu Netflix, WordPress.com, dan Dropbox. Yang ketiga, ada Microsoft Internet Information Service, di mana web server yang dikembangkan oleh Microsoft untuk platform Windows, integrasi yang baik dan teknologi Microsoft. Contoh penggunaan yang menonjol, situs web dengan lingkungan Windows, best practice dan optimisasi kinerja. Praktik terbaik untuk manajemen web server. Yang pertama, melakukan pemantauan dan pemeliharaan rutin. Yang kedua, ada mengatur tindakan pemulihan atau recovery yang cepat dalam kasus kegagalan. Yang ketiga, melakukan backup secara teratur untuk mengamankan data. Selanjutnya ada teknik optimisasi kinerja. Yang pertama, menggunakan teknik load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas ke beberapa server. Yang kedua ada scaling, meningkatkan kapasitas server untuk menangani peningkatan lalu lintas. Stop kinerja web server dan menganalisis log untuk mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, menggunakan perlindungan DDoS untuk melindungi web server dari serangan. Yang terakhir, menggunakan sistem deteksi intrusi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Sekian presentasi dari resume yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.